Welcome back to podcast Mamang. Yes, selamat datang kembali. Ayo gitu aja. Ya, biar dulur Mamang ngitung orang seberapa kali nyebutin welcome back di tiap episode. Tapi naon lah ya. Karena memang di bulan Desember ini kita kejar tayang makanya. Yes. Jadi setiap hari kita dituntut untuk membuat satu episode minimal. Jadi bingung kehabisan materi gitu harus ngomong naon ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang jelas Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Langsung ya nyamber dan di kesempatan sekarang ini ya, dimanapun dulur Mamang mendengarkan, dimanapun dan kapanpun dulur Mamang mendengarkan, yang pasti episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. 30 hari bersuara, ngabam-lam saperana. Closing? Enggak. Jangan. Terima kasih. Acara pengisahannya soalnya kamar-kamar mah kata-kata ieu teh buat closing. Tapi berdua memang sih bet kian wae naon nanya kan nanya-nanya pasti. Iya, benar-benar. Pasti dulu-duluan bertanya-tanya gitu ya. Jadi kita jawab ya. Oke, jawab. Siapa yang mau jawab? Saya Rex Suten. Asal ribu orang hirupnya. Jadi dulur Mamang, kenapa kita selalu mengatakan tadi episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Karena itu memang sudah rule, sudah aturannya di setiap episode, karena kita sedang ikut serta dalam event atau challenge gitu. Dalam challenge 30 hari bersuara, maka di setiap episode harus ada sisipan kalimat seperti itu. Lamun misalnya itu baru mamangnya kira-kira di ini apa namanya? Dijemput gitu lamun ku KDI mah. Karena lamun di DA mah jadi non disenggol gitu. Dicoret atau teu sah gitunya. Ya, tidak sah. Langsung lamun ieu mah non na TikTok mah langsung dibetemkeun usara gitu. Eta we tanda ya play maju sorangan bari usoraan nyeri hati ieu ke TikTok. Jadi curhatnya asli memang capek-capek ngonten. Orang teh asalina perasaannya orang kayak udah ngerti lah masalah lamun aya musik. Monetize. Orang kayak loyal lah ke TikTok tehnya ngerti asik, gitu. Loyal, masuk peko. Bisa. Kan aturan di medsos biasanya di TikTok atau YouTube kan kalau kita mau bikin backsound itu atau memasukkan backsound di video orang teh kan kudu yang no copyright gitunya. Jadi harus bebas hak cipta. Padahal orang teh Inggris ya teh gitu. Kurang dimasukin ke TikTok. Enggak, sumbernya dulu di mana, Mang? Itu di YouTube. Di YouTube. Udah ada keterangan enggak bahwa ada, itu teh no copyright badak gitu ya. Orang di screenshotin ke TikTok kayaknya. Terus satu lagi, kita izin dulu enggak ke konten kreatornya. Itu mah ada sih, lamun misalnya memang di deskripsi atau di judul itu ada judul no copyright atau free, itu biasanya ya atau sudah gratis gitunya. Tapi memang sih lamun misalnya untuk ukuran free saja biasa so kayak syarat ketentuan berlaku bintang artinya. Misalnya untuk non profit. Nah, tapi baca enggak itu mana? Dibaca. Tapi kalau misalnya langsung di judul itu no copyright, itu berarti free tanpa hak cipta oleh si pembuatnya gitu. Mata orang nggak aneh gitu, nah bet nah, itu. Kenapa dinaikin ke TikTok jadi ada peringatan? Ya makanya itu jadi orang pertanyaan teh gitu. Apa sih istilahnya tuh? Hak cipta sih lomo dia mah. Lebih ke hak cipta. Iya. Nah, seperti halnya backsound yang kita pakai juga dari awal, dari opening backsound ini dan di closing nanti, itu sebetulnya kita juga sudah menempuh ya jalur-jalur aja. Sekalian klarifikasinya. Sekalian di awal akhir orang. Kan ini kemana di jalanan ya. Karena ada pengalaman podcaster, teman-teman podcaster yang lainnya. Karena ternyata Mang yang kurang di-share tuh screenshotan itu si Babeh itu. Ternyata dia sudah eksklusif di salah satu platform di Spotify lah ya. Nah, karena sudah eksklusif, otomatis harus mengikuti segala sesuatu aturan. Terlepas sih sebetulnya mah yang mau eksklusif ataupun yang belum eksklusif, yang tidak eksklusif seperti kita pemain recehan kelas teri, yang namanya aturan copyright itu harus dipegang teguh. Betul. Gitu. Nah, kejadiannya tuh Babeh tuh
pakai satu backsound, dia sama kayak gitu Mang. Setelah dia menceritakan ya, pakai backsound yang non copyright. Malahan dia beli di YouTube, dibeli buat kebutuhan kontennya. Setelah dibeli, terus ada approve dari si kreatornya, barulah diterbitkan invoice, terus ditransfer lah istilahnya ya sama si Babeh itu. Tapi sama Spotify di take down Mang. Bukan di take down sih, dapat warning dulu bahwa musik ini ada apa namanya? Ada hak ciptanya. Nah, mau gak mau akhirnya di take down lah si konten itu sama Babe. Ceritanya gitu. Nah, yang namanya konten kreator yang sudah eksklusif di Spotify tentu harus mengikuti secara ketat lah ya aturan-aturan yang ada di Spotify. Atau harus loyal gitu. Harus loyal. Loyal itu bahasa lainnya tunduk, patuh, nurut gitu. Nah, kita juga ini sebagai pemain teri lah ya di konten audio, di beberapa konten audio atau di beberapa aplikasi yang nanti bisa dulur Mamang dengerin. Itu kita sudah tempuh ya Mang ya. Betul. Opening juga udah ya. Kita tuh ke kreator yang di YouTube. Kita ngambil di YouTube. Iya. Begitupun dengan backsound. Nah, that's why kita sebetulnya kalau dulur Mamang ngikutin dari awal kita berkonten sampai sekarang, kenapa ada backsound yang berbeda ya? Yang ngeh ataupun yang enggak. Nah, kita kemarin-kemarin karena kejadiannya Babeh kayak gitu, kita ketakutan tersendiri ya Mang ya. Akhirnya kita ganti backsoundnya supaya nanti di kemudian hari ketika kita podcastnya udah gede, terus ada warning dari platform manapun lah nanti ke depannya kita bisa warning balik. Iya, kita bisa tuntut balik. Ini kita ada bukti bahwa di YouTube di channelnya si kreator ini bahwa tidak ada hak cipta gitu. Tidak ada hak cipta, terus jadi bebas untuk digunakan. Terus yang kedua itu yang paling penting adalah kita izin dulu. Betul. Makanya kita screenshot gitu, Mang. Oke, baiklah. Secara tidak langsung kita sudah loyal sebetulnya ke penyedia konten Anchor lah nih. Ini kan dari Anchor ini bisa didistribusikan ke semuanya. Iya. Nah, kan jadi nyeritain ini. Gitu. Tapi kalau ngomongin loyal atau istilah loyalitas itu sudah umum lah mungkin lah. Ya, dulur Mamang juga mendengar sering gitu. Apalagi kalau misalnya dulur Mamang ini merupakan yang berkecimpung di dunia kerja atau organisasi gitu ya. Apalagi organisasi Mang dituntut kan harus loyal, harus militan gitu ya bahasa nanti gitu. Jadi benar-benar kita tunduk dengan aturan yang ada. Pastilah sudah paham gitu. Betul. Walaupun sebenarnya untuk loyal ini tidak harus dalam pekerjaan Mangnya, dalam hal yang lain pun ada sebetulnya gitu. Yeah. Tapi ngomong-ngomong masalah pekerjaan, mana yang boga pengalaman loyal dalam pekerjaan? Bisa mengkokena. Orang masalah loyalitas, orang bahkan dapat istilah dari manajer orang dulu di pekerjaan yang dulu nih ya. Bukan di radio. Kalau mana boga manajer? Boga. Artis. Asa artis. Ada artis manajeran kan ya? Apa manajemen artis semua? Begini Mang. Orang terangin tong. Bedana manajer sama manajer artis. Boleh. Kalau di artis kan manajer tuh seolah posisinya di bawah. Karena yang di atas yang kuasa adalah artis. Yang berhak nerima job atau enggak itu adalah artis. Ya, manajer tergantung artis. Nah kalau di tempat kerja di korporasi lah ya, orang meh rada gaya bahasana. Di korporasi manajer itu adalah pimpinan yang memanage subordinat atau anak buahnya yang di bawah. Itu bedanya manajer artis sama manajer. Soalnya kan biasanya kan dengar kata manajer enak mah lebih rame di artisan gitu kan ya. Nantilah kalau mana sudah jadi TikToker, sudah jadi selebgram, kudu boga manajer. Siap. Kayak orang angkat maneh gitu. Reap mun ngarah maneh yang boga gawe mung da urang geus boga gawe. Sieun dititah-titah manajer teh sia mah. Gitu. Dititah-titah ini bawa koper.
Terus misalkan ini Pak, emang ada job di sini. Oh kamu aja yang meeting ya. Saya ada ini dulu syuting. Gila orang ngomong. Malah pelengge pangunjukkeun kopi. Iya orang suku atel panggarokeun gitu orang pelengge. Malah macam-macam. Oke, balik lagi tadi istilah ku orang didapat di manajer orang itu adalah ada istilah tolol. Tolol, totalitas dan loyalitas. Oh, tolol belagu. Orang ge nyeri hati emang pas pertama dicarekan lah ya istilah bahasa. Kamu tuh harus punya sifat tolol gitu. Bener, kamu tuh bisa gak sih tolol gitu. Oh berarti orang pintar selama ini dong. Oh berarti saya selama ini pintar Pak. Enggak, bukan itu tolol tuh. Totalitas dan loyalitas dalam pekerjaan. Akhirnya dia menerangkan gini loh, totalitas tuh ketika kamu diberikan suatu pekerjaan, totalitas harus benar-benar beres. Karena kalau misalkan jangankan gak beres pas hari gak beres dibawa pulang ke rumah, gak beres di pas hari kerja, jam kerja yang sudah ditentukan, itu sudah tidak totalitas Bang, menurut manajer orang ya. Terus satu lagi, kamu loyalitas, harus loyal, artinya apapun nanti kondisi kamu dapat pekerjaan, entah itu masih di rumah atau enggak, mau gak mau harus dikerjain, gitu. Jadi beda tipis lah antara loyalitas dengan dikerjain. Kan kata almarhum Pak siapa? Pengusaha tuh Bob Sadino, kamu kerja apa dikerjain? Nah, beda tipis Mang sebetulnya loyalitas antara loyalitas dan dikerjain. Gitu. Cek mana itu dikerjain apa loyalitas orang. Kalau dikasih kerjaan, tapi jam kerja kita udah beres, udah habis. Memang sih kadang-kadang aya emang bener-bener ngerasa kerja gitunya. Aya oge nu asa dikerjain gitu. Kamu lamun datang nanti di weekend gitu. Nanya hari ke weekday. Sepi ya. Bahkan orang teh nonnya selama tekuat hayang gawe gitu nya. Tapi pas tekuat hayang gawe aslina. Tapi pas misalnya nanti pas weekend pasti we aya teh. Setiap deadline deui. Biasanya mah Jumat sore gitu nya. Kelentring di grup pekerjaan teh nya. Aduh. Tadina urang teh arek kemana gitu kan nya. Healing gitu nya. Akhirna mah nya kukuriling. Nguriling akhirnya pusing. Begitu lah. Nah, orang sih itu jadi pengalaman loyalitas orang tuh ketika orang masih ingat dulu kan masih ngebangun baru lah ya perusahaan, sampai masang-masang mesin orang menyaksikan sendiri meskipun tidak bisa bantu lebih lah gitu, cuman beres-beres sampai jam 2 dini hari. Nah di sanalah loyalitas orang, oh ini mungkin ya yang disebut loyalitas karena lemburan tidak dihitung.